Di berita ASN kali ini kita akan mengupdate dua informasi di mana P3K part-time itu bersifat tidak kekal dan hanya transisi saja menuju pengangkatan secara bertahap bagi nasib 2,3 juta non-ASN. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Informasi terbaru yang kita dapatkan di sini Bapak Ibu berkaitan dengan P3K part-time ini hanya bersifat transisi. Bagaimana maksud daripada transisi di sini kita harus pahami. Sebagaimana dijelaskan oleh Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan Bapak Abbas Subagya, di mana P3 part-time hanya bersifat transisi. Apa maksud pernyataan Bapak Abbas Subagya? Di dalam video yang sudah kita bahas pada channel ini terkait Undang-Undang ASN, revisi Undang-Undang ASN dan nasib honorer di tahun 2023, di mana Pak Abbas menjelaskan bahwa pemerintah bersifat akomodatif terhadap tuntutan jutaan non-ASN ataupun honorer yang ingin diangkat menjadi ASN, termasuk terhadap honorer teknis yang gagal mencapai passing grade seleksi P3K 2022. Di mana adanya kebijakan reformulasi P3K teknis 2022 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah telah mengakomodatif terhadap tuntutan honorer. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu lalu memang kita mengetahui adanya pembatalan massal bagi P3K teknis. Namun akhirnya pemerintah mengeluarkan kembali aturan terbaru terkait reformulasi, yaitu penarikan kembali mereka yang gagal dinyatakan lulus untuk P3K teknis ya. Nah, ini artinya bahwa pemerintah masih bersifat akomodatif mendengar keluhan para honorer. Dan kita ketahui telah terbit surat terbaru berkenaan dengan pembatalan untuk penghapusan honorer. Namun tentu Bapak Ibu itu akan memunculkan masalah baru. Kalau diangkat semua tentu akan memunculkan masalah gaji Bapak Ibu. Sangat tidak adil jika ASN P3K digaji 1 juta per bulan, misalnya sementara jam kerjanya harus full time, seharian berada di tempat kerja. Maka itulah sebabnya dimunculkan alasan P3 part time. Namun itu bersifat transisi. Jika harus diberikan gaji 5 juta per bulan, pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran karena kemampuan fiskal lagi mencekik. Ya sudah, gaji 1 juta dulu. Nah, ini transisi. Inilah yang dimaksud dengan untuk part time-nya itu. Kalau kondisi keuangan normal, P3 part-time bisa menjadi full-time. Terang Abbas Subagya menjelaskan alasan mengapa ada P3K part-time. Dia menekankan bahwa P3 part-time ataupun paruh waktu merupakan solusi untuk menghindari PHK massal pada tanggal 28 November 2023. Sebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur Negara Bapak Ali Deni mengatakan bahwa konsep paruh waktu bagi P3K ini adalah adil bagi tenaga honorer. Revisi Undang-Undang ASN terkait konsep P3K memungkinkan untuk bekerja paruh waktu. P3K bekerja paruh waktu memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja disesuaikan lebih dahulu dan lebih adil. Akan tetapi jam kerjanya disesuaikan agar lebih adil. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang memang gajinya rendah nanti, itu kerjanya dikurangi Bapak Ibu. Alik Deni mengatakan dengan konsep P3K paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah kerjanya selesai di instansi pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi part-time itu nanti tetap diberlakukan namun hanya bersifat transisi dan ini hanya diterapkan bagi rekan-rekan yang gajinya itu di bawah standar ya. Nah, jadi bagi mereka yang gajinya 1 juta nanti kerjanya dikurangi ataupun jam time-nya ataupun waktu kerjanya dikurangi. Kemudian informasi kedua bahwa proses yang akan dilakukan itu nanti dilakukan secara bertahap. Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menpan sendiri. Di dalam acara rakor, Pak Menpan menyebutkan bahwa nasib P3K itu nanti akan ditentukan oleh pemerintah pada tanggal 28 November 2023 nanti. Di mana arahan Presiden Jokowi sudah jelas tidak boleh ada pemberhentian. Itu prinsip utama dan pertamanya, kata Pak Anas. Kemudian disebutkan perkiraan semula jumlah non-ASN itu adalah sekitar 400.000 per 2022. Tetapi begitu data dicek ada 2, juta honorer dengan mayoritas itu semuanya bekerja di pemerintah daerah. Datanya kini sedang diaudit sedang diaudit BPKP. Penataan itulah yang kini sedang dibahas oleh DPR. Opsinya dibahas di dalam rancangan Undang-Undang ASN. Kemudian nanti ada regulasi turunan, kata Pak Anies. Bagaimana regulasi turunannya? Kita cek Bapak Ibu. Sesuai arahan Presiden, prinsip pertamanya menjalankan adalah tidak boleh ada pemberhentian, ini sudah ya.
kemudian ada 2 juta guru, kemudian ada 2,3 juta honorer. Kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja di 2000 November. Namun ini diamankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana? Nah, ini yang sedang dibahas. Salah satunya itu tadi Bapak Ibu ya, bagi mereka yang honorer gajinya di bawah standar, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan part-time. Sedangkan prinsip kedua adalah tidak boleh ada pengurangan pendapatan non-ASN dari yang diterima saat ini. Jadi kalau yang sudah 1 juta ya 1 juta, yang sudah 2 juta, 3 juta ya tetap segitu. Sehingga ada skema kerja yang lebih tepat dan adil. Anas menjelaskan bahwa pendataan non-ASN akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar. Ini sebagaimana kita ketahui adalah untuk guru dan tenaga kesehatan. Ini sudah kita pahami. Dan di tahun 2023 ini nanti akan masih memprioritaskan rekan-rekan honorer ya untuk perekrutannya, karena memang itu harus dihabiskan terlebih dahulu. Nah, di sini disebutkan rekrutmen ASN yang kita akan terapkan ini adalah terus dilakukan per tahun Bapak Ibu. Secara bertahap akan masuk pada ASN secara selektif. Misalnya di 2023 akan ada 572.000, maka 80%-nya adalah tenaga non-ASN dulu, yang THK 2, selebihnya pelamar umum. Nah, itu sama halnya dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari THK 2 sejumlah 396.000. Nah, tentu saja nanti di tahun 2024 akan semakin mengecil THK 2-nya, akan semakin besar pelamar umumnya. Nah, demikian Bapak Ibu informasi berkaitan dengan P3K transisi yang akan direkrut oleh pemerintah, dan ini akan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.